Oke, selamat ketemu lagi. Kita discuss tentang lembaga keuangan mikro. Pada kesempatan ini kita akan discuss tentang asas dan dasar hukum keberadaan dari lembaga keuangan mikro. Seperti discuss yang lembaga mikro yang lalu, bahwasanya lembaga keuangan mikro keberadaan itu tidak lepas dari kondisi masyarakat yang ada kemiskinan dan ada usaha kecil dan mikro, di mana dia mengalami satu kendala untuk akses dana ke lembaga keuangan bank, yaitu khususnya di bank umum. Dia mengalami kesulitan. Kesulitannya adalah karena bisa jadi karena memang dana yang dibutuhkan itu relatif kecil. Jadi tidak sebanding dengan biaya administrasi yang harus dia lakukan dan bagaimana prosedur yang dilakukan. Kemudian juga karena usaha mikro atau industri rumah tangga itu biasanya dia tidak mempunyai cukup capital ya sebagai aset untuk jaminan, maka keberadaan lembaga mikro itu menjadi penting, terutama untuk mensupport usaha kecil, industri rumah tangga, mikro, dan saudara-saudara kita yang nggak mampu atau miskin. Kita lanjut sekarang, asasnya apa? Dalam lembaga keuangan mikro, dalam pengelolaan lembaga mikro, itu ada 8 asas yang harus yang ada. Pertama adalah keadilan, kemudian kebersamaan, kemandirian. Kemudahan ini bukan dalam artian kemudahan dalam mendirikan lembaga keuangan mikro saja, tapi lebih cenderung kemudahan dalam melayani lembaga keuangan mikro itu dalam melayani kebutuhan, fleksibilitasnya melayani kebutuhan masyarakat, yaitu masyarakat miskin, masyarakat industri rumah tangga atau industri kecil ya. Maka keuangan mikro itu harus fleksibel dalam prosedur, fleksibel dalam waktu ya, kecepatannya itu menjadi penting, fleksibilitasnya tanpa mengabaikan satu konteksnya. Kemudian kelima adalah keterbukaan, kemudian 6 pemerataan, ketujuh adalah bagaimana sustainability atau keberlanjutan lembaga keuangan mikro itu sendiri, dan kedelapan adalah kedayagunaan dan kehasil gunaannya. Lembaga keuangan mikro, keberadaan lembaga keuangan mikro itu dijamin ya. Dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro atau LKM. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor PP nomor 89 tahun 2015 tentang berkaitan dengan suku bunga pinjaman atau imbal hasil, ini untuk syariah, pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro itu sendiri. Kemudian dari pengawasan kelembagaan itu ada OJK, maka ada peraturan tentang lembaga keuangan mikro yang dikeluarkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah Peraturan OJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Kemudian 2 tentang Peraturan OJK nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha lembaga LKM. Dan terakhir adalah Peraturan OJK nomor 14 tahun 2015 tentang pembinaan dan pengawasan LKM itu sendiri. Sekarang kita lihat badan usaha yang diperkenankan dalam pengelolaan LKM itu apa? Hanya ada 2 yang diperkenankan. Pertama adalah koperasi. Koperasi berarti adalah di situ kepemilikannya adalah anggota, orang, ya, anggota, bukan modal. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini ketika badan usaha lembaga keuangan dalam bentuk PT, maka ada ketentuan khusus. Yang pertama adalah sahamnya itu paling sedikit 60% harus dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah daerah atau kabupaten atau kota ya. Kalau BUMDes ya tentunya dari BUMDes. Kemudian badan usaha milik desa itu untuk BUMDes itu harus memiliki minimal 60% kepemilikannya. Kemudian sisanya baru dimiliki oleh WNI atau perorangan, maksud saya WNI itu perorangan atau koperasi. Nah, kalau WNI perorangan itu
paling banyak kepemilikannya maksimum 20%, tidak boleh lebih daripada itu ya. Ketika itu bentuknya PT atau dalam bentuk BUMDes. Ketika itu milik pemerintahan desa atau kelurahan. Kemudian kalau kepemilikannya siapa? Pertama adalah yang boleh memiliki LKM itu adalah warga negara Indonesia WNI, berarti WNA tidak boleh. Kemudian badan usaha milik desa atau BUMDes, atau badan usaha milik kelurahan, kemudian pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten, dan koperasi. Itu yang boleh kepemilikan LKM. Kemudian kalau kita lihat, LKM itu adalah lembaga keuangan, berarti lembaga itu adalah punya fungsi sebagai lembaga intermediasi. Seperti lembaga keuangan yang lainnya, cuman LKM itu orientasinya agak beda. Orientasinya adalah pada masyarakat miskin atau usaha mikro atau kecil atau industri rumah tangga. Pertama, sehingga ketika itu punya fungsi intermediasi, maka pertama adalah yang utama dalam lembaga keuangan mikro itu adalah fungsi kegiatannya adalah memberikan pinjaman atau kredit atau pembiayaan dalam usaha skala kecil atau mikro kepada masyarakat atau anggota. Kalau itu koperasi bisa ke anggota. Koperasi pun kalau bentuknya koperasi bisa di luar anggota bisa. Jadi memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat, lendingnya, kreditnya. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu pengelolaan keuangan nasabah. Jadi berupa untuk fundingnya, pengelolaan simpanan. Ini penting dalam upaya untuk memberikan satu pembelajaran literasi finansial kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, bagaimana dia harus bisa menyimpan, bisa melakukan satu tidak semua pendapatan atau penghasilannya itu digunakan untuk konsumsi, sehingga bisa sebagian disimpan untuk kedepannya. Kemudian di dalam lembaga keuangan mikro itu punya fungsi juga kegiatannya memberikan jasa konsultasi dalam pengembangan usaha. Ini pengembangan usaha ini penting, konsultasi ini, karena ketika suatu lembaga LKM itu mampu memberikan suatu layanan konsultasi pengembangan usaha sehingga UKM atau IRT yang diberikan industri rumah tangga yang diberikan dana dan pengembangan usaha itu menjadi berkembang, maka akan menjadi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha tersebut akan lancar angsurannya, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan daripada LKM. Selain itu, ketika lembaga keuangan mikro itu memberikan konsultasi kepada usaha kecil atau rumah tangga, ketika rumah tangga usaha tersebut berkembang, maka ketika usaha tersebut membutuhkan dana kembali yang jauh lebih besar, maka LKM akan bisa mensupport dana yang dibutuhkan, sehingga LKM juga akan berkembang. Itu adalah simbiosisme mutualisme. Jadi itu akan mengembangkan. Peran ini menjadi penting dalam sebagai LKM untuk membantu bagaimana pemberdayaan UKM. Bukan hanya sekedar membantu dalam akses pendanaan, tapi juga membantu bagaimana pengembangan usahanya. Misalkan membuat melingkan dengan UKM lain, baik berkaitan dengan marketingnya, pemasarannya misalkan, atau berkaitan dengan untuk supply chain di dalam supply chain untuk misalkan untuk bahan bakunya itu bisa. Jadi LKM menjadi penting karena kenapa? Karena UKM itu industri rumah tangga kadang-kadang punya keterbatasan yang besar untuk pengembangan usaha. Kemudian berikutnya adalah cakupan usaha LKM sampai mana? Cakupan usaha LKM itu bisa meliputi desa atau kelurahan. Itu misalkan adalah dia berupa BUMDes, maka cakupannya biasanya hanya satu wilayah desa atau desa sekitarnya. Kemudian kecamatan, misalkan badan kredit kecamatan, maka wilayahnya meliputi satu kecamatan. Kemudian juga ada LKM yang miliknya kabupaten atau kota, maka skala usahanya bisa satu kota atau satu kabupaten. LKM itu sangat tidak memungkinkan untuk cakupan usahanya itu satu provinsi gitu. Itulah cakupan wilayah UKM. Oke, mungkin materi asas, kemudian badan hukum dan
bagaimana kegiatan LKM. Cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.